Pemirsa Diskom Info Maluku TV Channel, kembali lagi bersama saya Mariska Muskita. Tentunya di sebelah kiri saya ada Bapak Melkianus Sadekut selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku. Dan saat ini saya akan menanyakan terkait dengan anggaran COVID-19, di mana seperti yang kita tahu DPRD mempunyai tugas sebagai pengawas. Jadi sekarang saya akan menanyakan langsung kepada Bapak. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabar Bapak? Salam sehat. Terkait dengan anggaran COVID, Pak, bagaimana pengawasan dari DPRD untuk hal ini, dan juga apakah di lapangan sudah cukup dana tersebut? Apakah ada permintaan? Mohon Bapak jelaskan. Terima kasih Pak. Baik, yang pertama terkait dengan anggaran penanganan COVID-19 di Provinsi Maluku, bahwa sampai hari ini DPRD Provinsi Maluku bersama dengan pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan tugas-tugas fungsi penganggaran kita masing-masing, di mana sesuai dengan perintah surat keputusan bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, bagi seluruh pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, untuk penyiapan jaringan pengaman sosial dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya berkaitan dengan pandemi yang kita hadapi. Dan sampai hari ini dalam tugas-tugas fungsi anggaran DPRD itu kita telah melakukannya bersama-sama dengan pemerintah daerah. Harapan kita adalah dari seluruh alokasi anggaran yang dilakukan berdasarkan perintah dari Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui surat bersama itu untuk melakukan realokasi dan refocusing itu, seluruh penganggaran ini bisa direalisasikan tepat pada waktunya dan tepat sasaran bagi semua masyarakat Maluku yang membutuhkan. Di mana kita bisa dapat tahu untuk tepat sasaran, untuk penanganan kesehatannya sendiri, kita berharap bahwa seluruh penyediaan alat-alat pelindung diri, seluruh fasilitas kesehatan itu bisa terpenuhi. Juga pada sektor ekonomi, kita berharap bahwa jaringan pengaman sosial yang disediakan oleh pemerintah provinsi melalui updating data dari pemerintah kabupaten dan kota, itu seluruh bantuan pemerintah provinsi bisa membantu saudara-saudara kita di kabupaten kota melalui pemerintahnya untuk meringankan beban keuangan yang berada di pemerintah kabupaten kota di 11 kabupaten kota ini, sehingga dari sharing anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi bisa membantu pemerintah kabupaten kota untuk penanganan jaringan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota. Ya Pak, apakah ini dananya sudah cukup ataukah bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Soal cukup dan tidak, tentu pasti tidak cukup. Iya Pak, untuk penambahan permintaan nanti akan dilakukan untuk anggaran untuk tahun ini apa anggaran tahun depan Pak, mohon dijelaskan. Benar, jadi kalau soal tercukupi atau tidak, karena manusia ini semua kebutuhannya banyak, sudah pasti tidak tercukupi. Iya Pak. Yang sekarang kita lakukan adalah dari uang yang sedikit ini, bagaimana semua masyarakat Maluku bisa yang terkena dampak dari COVID-19 ini bisa merasakan uluran tangan pemerintah. Ya, karena itu soal nanti ada penambahan anggaran atau tidak, kita akan menyaksikannya pada episode pembahasan rancangan anggaran pendapatan perubahan daerah tahun 2019 ini. Karena sampai sekarang ini DPRD masih 2020 perubahan APBD 2020, karena sampai sekarang ini kita sekarang masih diperhadapkan dengan pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban Gubernur Maluku tahun anggaran 2019. Mudah-mudahan nanti DPRD masuk pada masa sidang berikutnya setelah selesai reses di bulan depan, baru kita bicara soal APBD perubahan untuk melihat apakah kebutuhan penanganan COVID-19 di Provinsi Maluku dari sisi penganggaran apakah sudah tercukupi atau belum. Ya, siapa? Yang kedua Pak, mengenai perda dalam 2 tahun ini, perda-perda apa saja yang sudah dibuat oleh DPRD Provinsi dan dalam bidang-bidang apa saja itu Pak perdanya dilakukan? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Satu yang pasti begini, perda yang hari ini sampai hari ini DPRD dan masyarakat Maluku menantikannya adalah soal 2 perda yang
lagi menjadi fokus DPRD Provinsi Maluku bersama pemerintah, yakni yang pertama itu Ranperda tentang Maluku Energi Abadi dan Ranperda tentang penyertaan modal. Ranperda ini kenapa sangat penting? Sangat penting karena Provinsi Maluku lagi mendesain tentang seluruh potensi minyak dan gas yang berada di Provinsi Maluku. Perda ini adalah perda induk pemerintah Provinsi Maluku yang diharapkan dari perda ini seluruh wilayah kerja migas di Provinsi Maluku itu bisa tertata dengan baik. Pekerjaan yang dilakukan oleh DPRD dalam hal ini ada 2 panitia khusus yang membahas perda ini, sampai hari ini sudah hampir sampai di ujungnya. Di ujung artinya tinggal beberapa langkah saja telah akan dilakukan proses penetapan Ranperda ini. Nah, karena Ranperda ini berkaitan dengan perintah pemerintah pusat untuk Maluku sebagai provinsi yang mengelola PII 10% dari adanya blok masalah di Provinsi Maluku yang ada yang agak berdekatan dengan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena itu sekarang ini mudah-mudahan sebelum berakhir masa sidang ini, masa sidang 3 sekarang ini, DPRD Provinsi Maluku melalui 2 pansus yang selama ini bekerja bisa menyelesaikan 2 perda penting yang menjadi kerinduan masyarakat Maluku selama bertahun-tahun, dan hari ini baru disetujui oleh pemerintah pusat untuk Maluku menjadi pengelola PII 10%. Pemerintah Provinsi Maluku untuk menjadi pengelola PII 10%. Ya, Pak. Jadi, Pak, ya. Baik. Yang terakhir, Pak, mungkin ada Bapak mungkin ada pesan dan kesan mau disampaikan kepada masyarakat Maluku, Pak. Silakan, Pak. Baik, yang pesan yang ingin disampaikan ya, dalam situasi seperti sekarang yang kita hadapi ini, pokoknya kita harus tetap kuat untuk menghadapi situasi ini. Pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, dan apakah di dalam tahun ini dunia dan Indonesia bisa mendapatkan vaksin yang merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi hari ini faktanya bahwa pandemi ini ada, dan karena itu tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik itu pemerintah, DPR, terutama masyarakat, untuk kita sama-sama tetap harus kuat untuk melewati situasi ini. Ya, Pak. Baik pemirsa, demikianlah bincang kita bersama Bapak Melkianus, dan saya Mariska Muskita mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.